Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan Senjun menawarkan 3.000 batu kristal agar Xinglu mau kembali bertaruh dengannya. 你还有魔晶石吗？ Xinglu pun menjadi tidak heran mengapa Senjun bisa memiliki begitu banyak kristal karena keluarganya memang sangatlah kaya. Namun kali ini Xinglu tak tertarik untuk bertaruh dengannya dan lebih baik dia menggunakan kristal itu untuk perkembangannya. 不过我看咱们还是算了吧。 Li Suri yakin kalau Xinglu pasti takut kepada tuan mudanya. Mendengar perkataan itu malah membuat Xinglu kesal. Ia pun memberitahu kalau dia takut Senjun akan menangis ketika dia kembali kalah. 我是怕他再输哭鼻子。 Namun karena Senjun terus memaksanya, maka mau tidak mau ia pun kembali bertaruh. Senjun tentu saja sangatlah senang. 好吧，你要怎么赌？ Ia menjelaskan kalau di pertarungan nanti jika dirinya berhasil menang maka dirinya itu akan berhutang 3.000 batu kristal kepadanya. Sedangkan jika Xinglu menang maka dirinya akan memberikan 3.000 batu kristal kepadanya. Xinglu setuju apalagi Senjun dengan sukarela memberikan batu kristal lagi kepada dirinya. Senjun berjanji kalau di pertandingan selanjutnya Xinglu akan kalah darinya. Satu persatu pertandingan akhirnya digelar sampai akhirnya tak begitu lama Lei Lei pun keluar dari menara ujian. Dengan begini maka ujian pun telah berakhir. 28 murid dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya dan akan ikut dalam pertandingan selanjutnya. Sedangkan para murid yang gagal diminta untuk tak patah semangat apalagi mereka itu harus kembali berlatih. Dengan begitulah Guru Tao yakin mereka bisa kembali melakukan penerobosan dan Guru Tao pun juga membuarkan semua orang. Malamnya Senjun berjanji kali ini Xinglu akan kalah di tangannya. Alasan dia merasa pede karena ternyata Senjun akan memakan rumput jiwa api yang mana dengan begitu kekuatan Senjun akan mengalami peningkatan yang sangat pesat dibandingkan dengan sebelumnya. 一个大大的惊喜。 Sedangkan di sisi lain Xinglu begitu santai bahkan berencana untuk menggunakan kristalnya demi meningkatkan kekuatannya. 我魔晶呢？ Tapi siapa sangka batu kristalnya hanya tinggal 200 saja. Tentu hal ini membuat Xinglu sangat terkejut. Molly menjelaskan kalau dialah pelakunya. Alasan dia memakan begitu banyak kristal itu karena di dalamnya terdapat kekuatan jiwa. Jadi meskipun sedikit hal itu bisa menopang kebutuhan hariannya. Xinglu agak kesal karena seharusnya Molly memberitahu dirinya dulu apalagi dia memakan begitu banyak kristalnya. Molly meminta maaf dan sebagai gantinya dia itu akan mengajari kekuatan tingkat menengah. Ia meminta Xinglu mendengarkan baik-baik karena teknik ini disebut golem bumi. Dengan mengumpulkan kekuatan bumi maka Xinglu akan dapat membentuk dari golem petarung. Xinglu pun paham lalu bagaimana caranya untuk membentuk golem bumi. Apalagi kekuatan dari golemnya nanti sebanding dengan master bela diri jarak dekat. Tak ingin membuang-buang banyak waktu, Xinglu pun ingin mencobanya meskipun teknik ini terdengar sederhana. Tapi ketika melakukan pembentukan, Xinglu begitu kesulitan bahkan ada percobaan pertama dia sudah gagal. Sedangkan percobaan kedua ia berhasil, tapi golemnya tak bertahan lama, jadi Xinglu akan kembali mencobanya. Namun beberapa kali pun dirinya berusaha, semuanya ini sia-sia. Untung saja Xinglu tak menyerah karena akhirnya ia pun berhasil. Namun dia sadar betul kalau kekuatannya masihlah lemah. Andai saja dia mencapai tingkat 6, maka jadinya bisa membuat golem yang sangat besar. 再试一次。 必然可以凝聚出巴掌的巨灵。 Akibat mengeluarkan energi yang begitu banyak, Xinglu pun harus jatuh pingsan karena kini kekuatannya sudah habis. Keesokan paginya pertarungan akan segera dimulai. 28 murid akan mengambil undian untuk menentukan lawannya masing-masing. Dalam kompetisi ini hewan peliharaan boleh digunakan, begitu juga dengan senjatanya. Xinglu mendapatkan giliran pertama yang mana ia akan menghadapi Xiaoling pada saat juga kompetisi pun dimulai. Xiaoling meminta Xinglu untuk membiarkan dirinya melancarkan 1 atau 2 serangan kepadanya. Xinglu mengizinkan hal itu namun sayang sekali perbedaan kekuatan di antara mereka itu masih terlalu jauh. 师妹，你可以再认真一点哦。 Alhasil Xinglu dengan mudah menang dalam pertarungan ini, tapi Xiaoling memuji kehebatan dari seniornya ini. Dia pun berharap Xinglu bisa meluangkan waktu untuk mengajari dirinya.
Xinglu tak keberatan sama sekali dan dirinya akan mengajarinya. Tak begitu lama kompetisi pun dilanjutkan. Di sini Lei Lei berhasil menang mudah, begitu juga dengan Shen Jun dan juga Su Heman. Dengan begini kompetisi putaran pertama sudah berakhir. Putaran kedua akan segera dimulai, yang mana pertandingan pertama akan mempertemukan Xinglu dengan Li Suri. Dia begitu yakin dirinya ini akan menang. 李星路，终于让我对上你了。 Karena dia itu terus saja mengocer padahal kekuatannya jauh berada di bawahnya King Lu. Li Suri tak peduli karena dia ingin membuktikan kalau ujian di menara tadi pasti adalah salah dan Xinglu pasti telah melakukan kecurangan. Segera Li Suri meminta harimau kobaran apinya untuk memakan rusanya Xinglu. 是不是对手？打过就知道了。要打就赶紧的吧。 Di saat kedua binatang roh sedang saling bertarung, Li Suri terlalu fokus kepada harimaunya padahal dia sedang bertarung dengan Xinglu, jadi seharusnya dia ini lebih fokus dalam pertarungan mereka. Dalam pertarungan ini, Li Suri melancarkan serangan yang dia miliki. Bahkan tak tanggung-tanggung ia juga langsung gunakan sebuah artefak kuat. Para murid tak menduga kalau keluarga Lian akan sekaya ini karena Li Suri yang adalah pelayan itu memiliki harta semahal itu. 我认输。 Apapun yang dia lancarkan, Xinglu sama sekali tidak kesulitan. Tak lupa teman-temannya juga memberikan semangat kepadanya. Di sini Xinglu menanyakan apakah Li Suri juga ingin dibuatkan senjatanya. 需要我给你铸造一把法器吗？ Meskipun harganya tak begitu mahal, namun Xinglu yakin senjata buatannya jauh lebih baik dibandingkan miliknya. Mendengar perkataan itu benar-benar membuat Li Suri marah besar. Ia pun berjanji akan membuat Xinglu menderita. Tak tanggung-tanggung ia pun langsung menggunakan kekuatan campuran. 混合魔法，黑暗魔蛇。 Ya, tentu saja Dekan Hong cukup terkejut melihat hal itu karena Li Suri ini bisa menggunakan teknik tingkat keempat. Guru Su juga memberikan pujian kepadanya karena sangat jarang bagi dia melihat seorang praktisi yang menggunakan kekuatan gabungan. 这样才有点意思。 Alih-alih takut, Xinglu justru tertarik melihat hal ini. Dalam pertarungan itu Xinglu mudah mengalahkan ular Li Suri. Namun pertarungan tidak berhenti sampai di situ saja. Alhasil pertarungan di antara mereka pun terus saja terjadi hingga ketika Xinglu meningkatkan kekuatannya, artefak yang digunakan oleh Li Suri pun seketika hancur. 初级魔法暴雨术，雨术叠加。 Semua orang sangat terkejut melihat hal ini, sedangkan Shen Jun malah menjadi semakin kesal. Li Suri sama sekali tidak menduga kalau kekuatan Xinglu akan sebesar ini. Tapi dia tidak ada niatan untuk menyerah dan langsung melemparkan sesuatu yang mana ini sempat membuat Guru Tao terkejut. Ia pun berusaha sangat keras untuk membentuk penghalang di sana. Ternyata Li Suri telah menggunakan bahan peledak. Dengan percaya diri Li Suri pun menampakkan wajahnya padahal dia sudah melanggar peraturan kompetisi. 会输给你。不好！ Kesombongannya langsung saja hilang karena Xinglu masih mampu bertahan dan langsung melancarkan serangan kepadanya. Semua orang pun sangat gembira karena Xinglu baik-baik saja. Pada akhirnya Li Suri pun harus mengaku kalah meskipun menang, tapi dia ini sepertinya sudah terluka sangatlah parah. 这个家伙违规了！我认输，我认输。 Lei Lei sangat marah kepada Li Suri dan berjanji tak akan mengampuninya. Atas apa yang terjadi, Guru Tao pun meminta kepada Dekan Hong untuk memberikan Li Suri hukuman karena dia sudah berani menggunakan benda terlarang. Dekan Hong langsung saja melakukan pengusiran kepada Li Suri dan tak akan mengizinkannya untuk menginjakan kaki di akademi ini lagi. Shen Jun langsung saja memukul Li Suri. Ia berharap kepada Dekan agar memberikan satu kesempatan lagi. Namun apapun yang Shen Jun katakan, Dekan Jen Hong tak mau mengubah keputusannya. Bukannya mengakui kesalahannya, Li Suri malah menuduh semua orang sudah berpihak kepada Xinglu. Apalagi di pertarungan tidak ada larangan apapun untuk menggunakan bahan peledak. Jadi ia pun yakin kalau dirinya pasti memang ingin diusir. Sekali lagi Dekan Hong memberitahu kalau ini bukanlah kompetisi hidup dan mati, melainkan hanyalah kompetisi persahabatan di antara murid akademi. Jadi bagaimana bisa Li Suri memiliki niat jahat untuk melukai sesama murid?
Seharusnya dia itu bisa sadar diri dengan apa yang telah dia perbuat. Tanpa keraguan dekan pun segera memintanya untuk pergi meninggalkan akademi. Walaupun dia ini sudah diusir, namun Lee Suri senang karena Xinglu sudah terluka. Untung saja dia memiliki kekuatan dari rusa suci, jadi dengan kekuatan itulah dirinya bisa pulih lebih cepat dibandingkan orang biasa. Di sisi luar, Dekan Hong meminta Guru Su untuk mengobati luka-lukanya. Namun Guru Tao menjelaskan kalau dalam kompetisi lebih baik mereka itu tak membiarkan orang lain mengobatinya lukanya dulu. Tapi bagi Guru Tao, Xinglu bisa menganggap ini semua sebagai latihan tersendiri. Karena bagaimanapun di kompetisi antara akademi nanti, Xinglu itu juga tidak akan diizinkan mendapatkan pengobatan. Jadi lebih baik mengobati dirinya sendiri sebagai latihan. Setelah itu kompetisi pun akan segera dilanjutkan. Lei Lei dan Ming Ming sangat kesal kepada Shen Jun karena dia yakin ini semua pasti adalah rencananya, yakni dia yang tak ingin kehilangan 3000 batu kristalnya. Guru Tao memberitahu kepada semua murid kalau Xinglu akan bertarung di akhir karena dia telah terluka akibat tindakan ilegal yang dibuat oleh Lee Suri. Jadi semua orang pun sepakat untuk memberikan keringanan kepadanya. Sayangnya beberapa murid tidak mau menerima hal ini. Menyadari hal itu, Xinglu pun memberitahu kalau dirinya masih bisa bertarung dan akan tetap menjalankan pertarungannya. Apalagi ia tak mau para murid-murid ini protes karena Xinglu begitu yakin. Jadi kompetisi pun akan dilanjutkan dengan dirinya yang akan berhadapan dengan nomor 7. Untung saja lawannya tidak langsung Shen Jun. Di sini Xinglu sadar betul kalau tadi itu dirinya sudah meremehkan lawannya. Jadi kali ini dia berjanji tak akan melakukan kesalahan yang sama. Dalam kompetisi ini Xinglu pun langsung menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat Xinglu yang bisa menang dalam sekali serangan saja benar-benar membuat semua murid terkejut. Mereka pun yakin kalau Xinglu akan kembali menjadi peringkat yang pertama. Xinglu tidak menduga kalau dirinya akan mendapatkan dukungan sebesar ini. Setelah pertarungan ini selesai, maka selanjutnya adalah pertarungan 4 besar. Kompetisi akan dimulai dengan Xinglu yang akan menghadapi Su Heman. Dia menanyakan kondisi Xinglu saat ini. Mengetahui dia baik-baik saja membuat Su Heman senang. Namun Xinglu sudah tak mau basa-basi lagi. Mendengar perkataan Xinglu membuat Su Heman kesal, jadi dia akan meluapkan kekesalannya di dalam pertarungan mereka. 黎青路对雪河曼。 Kekuatan Su Heman ternyata luar biasa. Selain memiliki jangkauan kekuatan yang luas, Su Heman juga memiliki serangan tingkatan menengah. Semua orang sangat terkejut dan terus memujinya. Bahkan semua guru sudah mengira kalau pemenang di pertarungan ini adalah Su Heman karena Xinglu masih memiliki luka akibat pertarungan tadi. Su Heman meminta Xinglu untuk menyerah saja. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.